Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara instalasi Linux Debian 12 berbasis GUI menggunakan virtual machine, yaitu aplikasi VirtualBox. Nah, hal-hal yang harus kita persiapkan adalah yang pertama tentu saja aplikasi VirtualBox untuk membuat virtual machine-nya nanti. Selanjutnya file ISO dari Debian 12. Untuk link downloadnya akan saya sertakan di deskripsi nanti. Teman-teman bisa langsung saja salin linknya. Lalu pilih yang Debian 12.10.0 yang ukurannya 3,7 GB. Setelah itu teman-teman bisa klik saja untuk download. Lalu tunggu downloadnya hingga selesai. Setelah file ISO yang kita butuhkan sudah terdownload, maka kita bisa langsung membuat virtual machine di aplikasi VirtualBox. Untuk membuat new virtual machine, kita bisa mengklik tombol new. Lalu kita beri nama dari sistem operasi yang akan kita buat. Tentu saja di sini kita akan membuat Debian 12. Lalu kita pilih lokasi di mana kita akan menyimpan virtual machine-nya. Di sini saya biarkan menjadi default. Lalu untuk type-nya kita pilih Linux dan versionnya kita pilih Debian 64-bit. Biasanya sudah otomatis diatur oleh aplikasi VirtualBox. Selanjutnya kita next. Nah, untuk memory size-nya atau ini ukuran RAM bisa kita atur. Nah, di sini saya akan mengaturnya sebanyak 2 GB saja karena Linux tidak membutuhkan RAM yang banyak. Selanjutnya next. Lalu pada hard disk kita bisa buat saja virtual hard disk now. Lalu create. Lalu untuk type hard disknya kita pilih saja yang VDI atau VirtualBox Disk Image. Lalu next. Nah, untuk tipenya kita pilih saja yang dynamically allocated. Lalu next. Nah, untuk ukuran penyimpanan hard disk dari Debian 12 ini bisa kita atur juga. Di sini saya akan memasukkan sebanyak 20 GB saja. Lalu kita bisa pilih create. Nah, setelah virtual machine dibuat, kita bisa langsung mulai atau kita bisa melakukan beberapa konfigurasi dulu di pengaturan. Di sini saya akan masuk dulu ke pengaturan. Lalu pada bagian storage, nah di bagian yang empty ini, lalu kita klik pada icon disk ini. Choose a disk file. Nah, di sini kita akan memilih file ISO yang telah kita download tadi untuk menjalankan sistem operasi Linux Debian 12. Lalu kita pilih file yang sudah kita download tadi. Lalu klik open. Nah, selanjutnya pada bagian network, kita bisa enable network adapter. Nah, di sini kita bisa mengatur jaringan yang ada pada sistem operasi ini nantinya, atau pada virtual machine ini. Kita pilih saja yang internal atau host only. Tujuannya adalah saat proses instalasi nanti agar tidak terhubung ke internet yang dapat mengganggu selama proses instalasi nantinya. Kita pilih saja yang host only atau internal. Lalu kita bisa klik OK. Setelah kita melakukan beberapa pengaturan tersebut, kita bisa langsung klik Start untuk memulai virtual machine-nya. Di sini sudah masuk ke proses instalasi Linux-nya. Karena kita akan menginstal Linux Debian 12 ini berbasis GUI, atau yang memiliki user interface yang bagus, maka kita pilih saja yang graphical install. Kita bisa klik enter. Kita tunggu. Nah, selanjutnya untuk bahasa kita bisa pilih English. Nah, karena kita melakukan instalasi Linux Debian 12 berbasis GUI, maka kita bisa menggunakan kursor. Tidak seperti yang berbasis CLI,
kita hanya bisa menggunakan perintah keyboard. Nah, di sini bisa kita klik English, continue. Lalu untuk lokasinya kita pilih saja Indonesia. Karena di sini tidak tersedia Indonesia, caranya adalah kita pilih yang other atau lainnya. Lalu continue. Lalu kita pilih yang Asia. Nah, di sini ada negara Indonesia. Kita pilih saja Indonesia. Nah, untuk konfigurasi lokalnya ini, yaitu konfigurasi untuk kombinasi antara bahasa dan negara yang sudah kita pilih. Di sini karena tidak ada Indonesia, kita pilih saja yang United States. Kita klik 2 kali atau enter ataupun continue, itu sama saja. Lalu untuk keyboardnya kita pilih saja American English. Lalu klik continue. Kita tunggu prosesnya. Harap bersabar semuanya karena proses instalasi ini memang agak lama ya. Nah, di sini terdapat pesan configure the network fail. Teman-teman tahu tidak kenapa ini gagal? Nah, karena kita tadi sudah mengatur jaringan pada virtual machine-nya menjadi jaringan internal atau internal adapter. Sehingga saat proses instalasi, sistem operasi Linux ini tidak terhubung ke internet yang ada di laptop kita. Selanjutnya kita klik continue. Lalu kita bisa klik do not configure the network all this time saja, agar tidak perlu mengatur jaringan lagi. Lalu klik continue. Lalu untuk hostname kita buat saja Debian, atau jika teman-teman ingin mengganti boleh. Klik enter. Lalu untuk root password kita bisa ubah sesuai keinginan. Di sini saya akan menggunakan password default saja dari root, yaitu root ROOT. Teman-teman bisa lihat di sini. Lalu kita masukkan kembali passwordnya ROOT, root. Lalu kita bisa klik continue. Nah, untuk full name of the new user. Nah, untuk kolom ini silakan teman-teman isikan dengan nama lengkap teman-teman. Nah, di sini nama saya ialah Sayyid Barki. Oke, kita klik continue. Nah, untuk username-nya silakan teman-teman buat dengan syarat tidak boleh menggunakan spasi. Di sini saya akan membuat username Barki Sayyid saja. Lalu klik enter atau continue. Nah, lalu kita disuruh mengatur password untuk user baru yang kita buat tadi. Di sini saya akan membuat Oke, lalu kita klik continue. Nah, lalu untuk konfigurasi jam, karena saya berada di Sumatera Barat sekarang, atau berada di Indonesia wilayah barat, kita bisa pilih yang Western. Jika teman-teman berada di Sulawesi atau Bali atau Nusa Tenggara, teman-teman bisa pilih Central. Jika berada di Indonesia bagian timur, teman-teman bisa pilih Eastern. Di sini saya akan memilih Western saja. Lalu klik enter. Nah, lalu untuk pembagian disknya, kita pilih saja yang guided the use entire disk. Nanti Debian 12 ini akan membantu kita untuk mengatur partisi dari disk. Kita klik enter. Kita pilih disk yang akan kita bagi tadi. Nah, di sini sudah ada disknya yang sudah kita atur tadi, ukurannya sebanyak 20 GB. Nah, inilah dia. Lalu kita klik enter. Lalu untuk pembagian disknya, kita pilih saja yang all files in one partition. Nah, ini sangat direkomendasikan untuk pengguna baru. Nah, nantinya pembagian penyimpanannya akan berada dalam satu pembagian saja atau satu partisi saja. Selanjutnya kita klik continue. Dan jika sudah selesai, maka kita klik saja finish partitioning ini. Nah, di sini kita akan ditanyai terapkan perubahan pada disk. Tentu saja kita pilih yes, karena kita sudah mengatur partisi disk tadi. Kita klik yes, continue. Lalu kita tunggu proses instalasinya sampai selesai.
Nah, di sini akan muncul menu untuk men-scan installation media. Lalu kita pilih saja no agar proses scan ini tidak terjadi. Ini akan membuat lama nanti proses instalasinya. Kita pilih saja no. Nah, untuk network mirror atau jaringan mirror, kita pilih saja no. Lalu kita tunggu prosesnya. Nah, untuk di bagian ini, kita akan ditanyai apakah kita ingin berpartisipasi pada survei penggunaan dari Debian 12 ini. Nah, nantinya setiap minggu kita akan mengirim secara otomatis statistik kepada developer Debian ini untuk nantinya memberikan masukan. Lalu kita pilih saja no jika teman-teman tidak ingin. Nah, jika teman-teman ingin berpartisipasi bisa klik yes. Jika tidak bisa pilih saja no. Di sini saya memilih no saja. Lalu kita klik enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, pada bagian ini kita disuruh untuk memilih software yang akan diinstal. Nah, karena kita akan menginstal Debian 12 berbasis GUI atau berbasis grafik, sebenarnya kita membutuhkan sebuah tema atau GUI-nya. Di sini kita akan memilih yang default saja, yaitu namanya Genome. Pastikan bagian Debian Desktop Environment ini sudah kita centang dan bagian Genome-nya juga. Lalu pada bagian standar System Utilities kita centang juga. Selanjutnya kita klik Continue. Kita tunggu proses instalasinya. Lalu pada bagian install the grab bootloader, kita pilih saja yes, karena ini nantinya akan membantu proses booting dari sistem operasi Linux. Lalu kita klik continue. Lalu untuk device-nya kita pilih saja device yang sudah ada di sini, yang di bawah. Lalu kita bisa klik enter. Kita tunggu lagi prosesnya. Nah, di sini sepertinya proses instalasi akan segera selesai. Nah, di sini proses instalasi sudah selesai atau sudah komplit. Maka kita bisa klik continue untuk reboot ke dalam sistem operasi Linux Debian 12 berbasis GUI yang sudah kita install. Kita tunggu saja prosesnya. Nanti dia akan secara otomatis masuk ke dalam sistem operasi. Nah, di sini merupakan sebuah user yang sudah kita buat pada proses instalasi tadi. Kita bisa klik, lalu kita masukkan password yang sudah kita atur tadi. Yang di sini bukan password root ya, tapi password dari username yang kita buat tadi. Klik enter. Tunggu. Beginilah tampilan awal dari sistem operasi Linux Debian 12 berbasis GUI. Untuk di awal-awal kita disuruh untuk mengkonfigurasi beberapa hal. Di sini kita klik saja next. Kita nextkan saja. Untuk location service-nya boleh kita aktifkan, boleh tidak. Kita klik next. Lalu kita klik start using Debian GNU or Linux. Di sini terdapat tulisan connection failed karena kita tadi mengatur jaringannya sebagai internal agar tidak terhubung dengan internet laptop. Untuk menampilkan aplikasi yang terdapat pada Debian ini, kita bisa klik pada Activities. Nah, di sini ada beberapa aplikasi seperti Firefox, Evolution, LibreOffice, atau untuk menulis dokumen pada sistem operasi Debian. Ada juga Files, File Explorer seperti di Windows. Lalu ada juga software untuk mendownload aplikasi nantinya. Ada juga Help.
Ada menu Show Application untuk menunjukkan seluruh aplikasi yang ada di sistem operasi ini. Di sini ada banyak sekali aplikasi seperti kontak, weather atau cuaca, game 2048, jam, maps, dan lain-lain. Ada juga kalkulator, catur, dan sebagainya. Kita bisa coba lihat dulu di salah satu aplikasinya seperti Files. Nah, beginilah tampilan file manager dari sistem operasi Linux Debian 12 berbasis GUI. Lalu untuk men-shutdown-nya, kita bisa klik menu di pojok kanan atas. Lalu kita pilih tombol power ini. Lalu kita pilih power off. Lalu kita bisa restart. Di sini saya akan mematikan sistem operasi ini. Kita bisa klik power off atau seperti shutdown pada Windows. Power off. Maka virtual machine-nya sudah berhenti. Mungkin cukup sekian saja video kita pada kali ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti tutorial ini dengan baik dan juga bisa melakukan instalasi sistem operasi Linux Debian 12 berbasis GUI pada aplikasi VirtualBox.